Selamat sore Bapak Ibu semua. Pada sore hari ini kita akan bersama-sama mempraktekkan bagaimana mengukur kualitas air. Manajemen kualitas air dan dasar tambak merupakan langkah yang sangat menentukan dalam kesuksesan budidaya ikan atau udang. Ikan atau udang akan tumbuh baik dan tidak mudah terserang penyakit bila kondisi lingkungannya optimal. Manajemen kualitas air mempunyai hubungan yang sangat erat dengan padat penebaran, manajemen pakan, dan sistem budidaya yang diterapkan. Baiklah, akan kita awali untuk praktek parameter fisik air tentang suhu air. Kita menggunakan alat termometer ini. Kita coba alat termometer ini kita masukkan di dalam air beberapa saat, ya kurang lebih 1 menit. Setelah itu baru kita lihat. Angkanya menunjukkan 30. Berarti suhu air di sini cukup bagus atau normal pada kondisi siang sore ini. Pengukuran ini dilakukan menggunakan termometer. Pengukuran suhu dilakukan sebaiknya 2 kali sehari, pagi dan sore, atau jam 5 sampai jam 6 pagi atau jam 17 sampai 18 sore. Perubahan suhu yang tinggi dalam suatu perairan akan mempengaruhi laju pertumbuhan, laju metabolisme, aktivitas tubuh, saraf ikan, dan kelarutan oksigen dalam air. Suhu optimal untuk pertumbuhan ikan atau udang tergantung pada jenis yang dibudidayakan. Perubahan suhu yang terjadi dapat distabilkan atau dikembalikan pada kondisi semula dengan melakukan penambahan air yang baru, atau menurunkan suhu dan menutup atap dengan terpal atau plastik penyerap panas untuk menaikkan suhu, atau kalau kita di sini menggunakan paranet supaya kondisi suhunya bisa lebih baik. Kisaran suhu normal yang optimal bagi pemeliharaan ikan atau udang berkisar 27 sampai 32 derajat Celcius. Dengan suhu optimal 28 sampai 30 derajat Celcius dengan perubahan suhu harian maksimal 2%. Suhu rendah di bawah normal atau di bawah 26 derajat Celcius dapat menyebabkan ikan atau udang kehilangan nafsu makan dan menjadi rentan terhadap penyakit. Sebaliknya, pada suhu yang terlalu tinggi, ikan dapat mengalami stres, pernapasan, dan bahkan dapat menyebabkan kerusakan insang secara permanen. Apabila suhu meningkat sampai melebihi 32 derajat dan apabila ikan masih bertahan hidup, maka penggantian air sebanyak 20%. Air dalam kolam ini kita surutkan, tinggal ya 20% kita ganti dengan air yang baru, sehingga dengan air yang baru tadi pengembalian air hendaknya dilakukan secara perlahan dan peningkatan aerasi. Nah, ini tentang terkait dengan parameter suhu dalam kualitas air. Untuk selanjutnya akan kita sampaikan atau kita praktekkan bagaimana mengukur derajat keasaman air atau pH. Kita menggunakan alat kertas lakmus yang mudah kita peroleh di sekitar kita. Nah, pH meter atau lakmus ini kita lakukan dengan cara kertas lakmusnya kita celupkan, lalu sebentar atau katakanlah 30 detik, terus kita angin-anginkan ya. Setelah kering kita cocokkan dengan tabel yang ada di tabel
lakmus ini, karena di tabel ini 0 sampai 14. Di sini menunjukkan angka 7. Warna-warna ini menunjukkan pada warna angka 7, sehingga pH air di sini cukup normal karena 7. Nah, tolok ukur menentukan kondisi suatu perairan adalah pH atau derajat keasaman. Derajat keasaman suatu perairan menunjukkan tinggi rendahnya konsentrasi ion hidrogen perairan tersebut. Kondisi perairan dengan pH netral atau 7 sampai sedikit basah sangat ideal untuk kehidupan ikan. Suatu perairan yang pH-nya rendah dapat mengakibatkan aktivitas pertumbuhan menurun atau ikan menjadi lemah serta lebih mudah terinfeksi penyakit, dan biasanya diikuti dengan tingginya tingkat kematian. Nilai pH yang baik untuk pemeliharaan ikan atau ideal adalah 6 sampai 9. Saya kira demikian Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, praktek pada sore hari ini pengelolaan kualitas air, suhu air dan pH air. Saya akhiri sampai di sini, sampai jumpa lagi. Selamat sore.